Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Hari ini saya akan membahas materi tentang listrik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang listrik, itu sebenarnya listrik itu terbagi atas dua, yaitu ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya itu terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik statis biasanya itu ditimbulkan atau dihasilkan dari gesekan benda. Sedangkan untuk listrik dinamis itu dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Nah, yang akan kita bahas ini adalah pertama, muatan listrik. Muatan listrik itu merupakan bahan dasar membentuk materi dan kelistrikan. Ini Franklin itu menyatakan bahwa setiap benda itu memiliki sejumlah muatan listrik, dan jika kedua benda digosok secara bersamaan, sebagian muatan mengalami perpindahan atau interaksi yang mengakibatkan terjadinya pengurangan dan penambahan dalam jumlah yang sama di antara kedua benda. Ini contohnya ketika kalian menggesekkan penggaris pada rambut, kemudian penggaris ini ternyata mampu menarik kertas-kertas potongan kertas kecil ini ya. Ini menunjukkan bahwa benda memiliki muatan ya. Kenapa terjadi interaksi ini? Karena tadi ya, proses penggesekan mengakibatkan sebagian muatan akan pindah ke penggaris, sehingga nanti penggaris bisa bersifat listrik atau menarik benda lain ya. Ini muatan yang berbeda akan mengalami interaksi tarik-menarik dan interaksi tolak-menolak pada muatan yang sama. Ini contohnya ini ya, muatan positif dan negatif. Ini ada muatan negatif dan positif. Ini yang akan tarik-menarik interaksinya, kemudian positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, muatannya atau interaksinya akan tolak-menolak dan saling menjauh ya. Nah, kemudian ada lagi percobaan dari Robert Millikan, di mana ia melakukan eksperimen yang bertujuan mencari harga muatan paling kecil yang bisa didapat. Nah, percobaan ini dikenal dengan tetes minyak atau oil drop. Hasil percobaan menetapkan bahwa muatan elementer itu memiliki besar yang sama, yaitu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Nah, yang berbeda adalah ketika di elektron E itu nanti akan bermuatan negatif, kemudian pada proton dia akan bermuatan positif ya. Nah, untuk aplikasi listrik statis tadi yang kita bahas adalah listrik statis, itu misalnya mesin fotokopi, biologi molekuler, bahan konduktor dan isolator ya. Ini contoh soal, misalnya ada titik A, B, C dan D, di mana di sini semuanya di sini belum diketahui muatannya. Di sini ada interaksinya menolak, menarik dan menolak. Nah, perhatikan berarti apa? Berarti muatannya jika muatan D negatif, maka A, B, C kita bisa ketahui. Maka yang ini karena ini negatif, maka di sini ada interaksi menolak. Berarti ini negatif ya. Kemudian di sini menarik, berarti ini harus berbeda muatan. Berarti kalau ini negatif, berarti ini akan menjadi positif. Lalu ketika dia berinteraksi dengan A, malah terjadi tolak-menolak. Artinya A bermuatan sama dengan B. Ini positif, maka A akan positif. Lalu berikutnya adalah tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, mungkin pernah kita ketahui bahwa beberapa bahan itu memiliki sifat masing-masing. Nah, ada sifat konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan listrik, contohnya besi, tembaga, baja, air raksa, dan air. Kemudian isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya plastik, karet, keramik, kayu, dan sebagainya ya. Nah, untuk konduktor, makanya kalau misalnya di elemen listrik, untuk mengantarkan arus, kita pakai yang sifatnya konduktor. Lalu untuk bahan luarnya, misalnya kabel, di dalamnya mungkin isinya tembaga ya, namun di luarnya itu adalah bahan-bahan isolator yang tidak bisa mengantarkan listrik, sehingga tidak
kita waktu memegangnya tidak terjadi sentruman ya. Nah, misalnya plastik, karet, keramik ya. Lalu untuk semikonduktor, semikonduktor itu adalah bahan yang memiliki konduktivitas konduktor dan isolator. Jadi dia setengah penghantar, bisa menghantar tapi bisa juga tidak menghantar. Misalnya nih silikon dan germanium. Silikon bisa menghantarkan listrik, namun harus pada suhu yang tinggi. Pada suhu rendah silikon tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi pada kondisi tertentu dia bisa menghantarkan listrik ya. Lalu, nah ini ada latihan. Suatu batang plastik digosok dengan kain bol sehingga menerima muatan sebesar min 0,8 mikrokolom. Berapa jumlah elektron yang dipindahkan dari wool ke batang plastik? Nih, untuk proses mengerjakannya adalah ini adalah min 0,8 kolom ini merupakan muatan. Nah, untuk mencari kita tadi sudah bahas tentang percobaan Millikan di mana menurut Millikan bahwa semuanya memiliki muatan elementer di mana nilainya adalah 1,6 kali 10 min 19. Nah, karena ini adalah elektron, maka dia akan menjadi min nanti ya dipakai ya. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya? Di muatan nanti dibagi dengan jumlah elektron adalah muatan dibagi dengan muatan elementer. Di mana min 0,8 mikrokolom dibagi dengan 1,6 kali 10 min 19, nanti kita peroleh hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 12 atau setara dengan 5 triliun elektron. Artinya nanti elektron yang dipindahkan dari wool ke batang plastik adalah sebesar 5 triliun. Nah, baik, yang berikutnya adalah pengisian baterai handphone dilakukan dalam 2 jam. Jika pengisian muatan listrik ke dalam baterai itu sebesar 7.200 kolom per jam, hitunglah elektron yang tersimpan di dalam baterai. Nah, coba dicari dulu jadi berapa jumlah elektronnya. Yang pertama kita cari dulu berapa muatan yang tersimpan dari proses pengecasan selama 2 jam. Silakan dicoba-coba. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.